Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar kepada kita, bahkan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini, dan kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berdoa dan sambil kami boleh menyelidiki Tuhan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Kiranya hikmat dari Roh Kudus akan memimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persilakan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Manarima hari ini adalah tidak punya waktu untuk iblis. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas untuk acara Manarima hari ini adalah tidak punya waktu untuk iblis. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ada suatu kisah di mana seorang profesor teologi yang menjadi dosen di Sekolah Tinggi Alkitab, pada suatu hari dia mengajar dan memberikan 2 soal ujian akhir kepada mahasiswa teologinya. Nah, kedua pertanyaan yang dia ajukan itu adalah yang pertama, tuliskan selengkap mungkin apa yang kau ketahui tentang Yesus. Kemudian yang kedua, tulislah selengkap mungkin apa yang kau ketahui tentang iblis. Nah, saya akan berikan waktu kepada kalian semua selama setengah jam untuk menjawab kedua soal ini. Kemudian setelah itu dibagikanlah kertas ujian untuk dia menuliskan jawaban dari kedua pertanyaan si profesor teologi ini. Kemudian para murid mulai berlomba-lomba menuliskan jawaban dari kedua pertanyaan tentang apa yang diketahui tentang Yesus, dan yang kedua apa yang diketahui tentang iblis. Nah, ada seorang mahasiswa teologi yang hidupnya juga sederhana, rendah hati, dan dia selalu rajin untuk datang kuliah, bahkan rajin untuk ikut dalam kelompok bersama, belajar bersama. Nah, si profesor ini mulai melihat satu persatu hasil pekerjaan dari para mahasiswanya yang lagi menulis jawaban soal ujian. Dan dia tertarik kepada mahasiswa yang sederhana tadi, yang kelihatannya dengan tenang dia tulis, dan dia perhatikan dia sudah menulis 3 halaman penuh tentang Yesus. Dia tulis, masih dia tulis lagi. Dan dia menjadi heran si profesor ini. Dia belum menjawab pertanyaan kedua gitu ya. Tapi dia lagi asik menjawab pertanyaan yang pertama. Selengkap mungkin apa yang dia ketahui tentang Yesus dia tuliskan. Sehingga akhirnya sampai ke 4 halaman lebih dia menuliskan tentang Yesus. Dan ketika waktu dari 30 menit, sisa waktunya tinggal 3 menit saja, dia mulai menjawab soal nomor 2. Yaitu, tuliskan selengkap mungkin apa yang kau ketahui tentang iblis. Dia cuma menjawab 4 poin saja yang berupa ayat. Dan ayat itu yang dia tuliskan, yang pertama dia ambil di Efesus 4. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Itu dia tuliskan itu. Kemudian yang kedua, poin kedua yang dia tuliskan di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu poin kedua dari pertanyaan yang kedua yang dia jawab.
Lalu poin ketiga, dia jawab mengambil dari Lukas 4 ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kemudian poin keempat yang dia tuliskan terakhir tentang iblis adalah diambil di Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi itulah yang dia tuliskan, hal-hal yang menurut dia perlu dituliskan tentang iblis. Yang pertama intinya adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Kemudian yang kedua, untuk sadar dan berjaga-jaga sebab iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kemudian yang ketiga, di situ disebutkan bahwa iblis selalu menunggu waktu yang baik untuk kembali mencobai ketika ia gagal mencobai. Kemudian poin yang keempat berbicara tentang melawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Jadi itu udah inti yang dia tuliskan. Kemudian setelah itu di bawahnya dia tutup dengan satu kalimat, saya tidak punya waktu untuk iblis. Lalu dia serahkan pekerjaannya itu kepada si profesor teologi. Kemudian ketika si profesor teologi itu menerima jawaban daripada si mahasiswa sederhana tadi yang begitu rajin kuliah dan biasanya di kelas dia seringkali bertanya, berdiskusi mengenai apa yang diperlukan, saudara. Dan dia merenung, si profesor ini. Dia membaca begitu lengkapnya apa yang diketahui tentang Yesus. Sampai 4 halaman dia tulis penuh. Tapi ketika dia melihat tentang iblis, dia hanya menulis sekedarnya untuk memperingati orang-orang percaya tentang iblis. Dan dia mengakhiri jawabannya itu dengan satu kalimat, saya tidak punya waktu untuk iblis. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika si profesor teologi merenung, dia tersenyum. Ya, memang betul. Kadang-kadang kita ini seringkali memberikan waktu yang banyak untuk iblis, bukan untuk Tuhan. Seharusnya kita memberikan banyak waktu kita untuk Yesus, bukan untuk iblis. Ya, itu sebabnya profesor itu senang juga dengan cara pemikiran dari si mahasiswa muridnya ini, saudara. Yang memang firman Tuhan katakan dalam Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita menggunakan waktu kita hanya untuk iblis, kita akan membuang-buang waktu. Tapi kalau kita menggunakan waktu kita untuk Tuhan, kita menggunakan waktu kita untuk Yesus, itu barulah waktu kita berharga, saudara. Itu sebabnya tidak salah ketika dia hanya menulis singkat, tetapi menjadi suatu peringatan orang percaya, hanya tinggal 4 poin yang dia tulis tentang iblis. Dan itu sangat menyentuh hati dari profesor teologi. Memang kita harus punya prinsip hidup, kita tidak punya waktu untuk iblis. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu dalam acara menerima hari ini. Kami sadar Tuhan, seharusnya kami menggunakan waktu kami lebih banyak untuk Tuhan daripada untuk iblis. Kami harus menggunakan waktu kami untuk berbicara tentang Yesus lebih banyak daripada kami berbicara tentang iblis. Supaya dengan demikian kami boleh sungguh-sungguh mengatur waktu kami dengan baik pada akhir zaman ini Tuhan. Ya, semakin kami gunakan waktu untuk kami bisa lebih mengenal tentang Yesus, tentang Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persilakan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.